Penghayat kepercayaan Sabta Dharma berawal pada tahun 1952, yakni Harjosopuro. Ia mengalami perjalanan spiritual hingga bersujud dan menghadap ke Yang Maha Kuasa. Hingga pada 12 Juli 1954, Harjosopuro mendapatkan petunjuk berupa gambar yang menyerupai Semar. Ia kemudian menggambar simbol tersebut. Pada saat itulah, ia baru mengetahui bahwa sujud yang ia lakukan selama 2 tahun ini adalah ajaran Sabta Dharma yang terdapat dalam simbol tersebut. Nah, itu baru tahu bahwa ajaran ini namanya Sabto Dharma, karena di dalam simbol itu ada tulisan Sabto Dharma. Jadi selama beliau 2 tahun itu mengalami sujud, itu belum tahu ini apa namanya. Nah, setelah tahun 54 baru tahu bahwa ajaran ini namanya Sabto Dharma. Itu sekilas ya. Dari situlah, para penghayat ajaran Sabta Dharma mengalir hingga saat ini. Penghayat kepercayaan Sabta Dharma atau yang disebut warga tersebar di 13 provinsi di Indonesia dan memiliki ribuan warga, bahkan ada warga Sabta Dharma yang berada di luar negeri. Mereka beribadah di sanggar, tempat ibadah warga Sabta Dharma untuk melakukan sujud. Sanggar di sini ada dua jenis sanggar. Sanggar itu adalah tempat untuk kita bersujud, untuk kita melakukan manembah kepada Yang Maha Kuasa. Sanggar di pusat ini itu namanya Sanggar Candi Saptorenggo. Ya, yang di daerah-daerah namanya Sanggar Candi Busono. Ada 2 jenis itu. Jadi kalau menyebut Sanggar Candi Busono itu pasti di luar Jogja. Ya, gitu. Ada berapa, Pak? Sanggar ya? Sanggar. Ngitungnya Susah ngitungnya. Sebetulnya kalau dihitung banyak sekali. Ya, bisa. Kabupaten kota nggak sama. Ya. Jadi rata-rata di daerah itu ada sanggar yang sudah berdiri sendiri seperti ini, ada sanggar yang ikut di rumah warga. Ya. Jadi tadi rumah warga itu membuat ruangan khusus dinamakan sanggar, disebutnya Sanggar Candi Busono untuk melakukan sujud bersama-sama. Masyarakat luas mengenal ajaran Sabta Dharma adalah ajaran yang menyembah Semar, yakni sebagai tokoh pewayangan. Namun hal itu rupanya keliru. Nah, jadi ada gambar Semar di tengah itu. Jadi di dalam ajaran Sabta Dharma itu bukan Semar wayang, tapi Semar bagus. Semar bagus itu Semar yang intinya Semar itu punya kuncung, tapi juga punya tetek. Artinya bahwa Semar itu hakikatnya tidak laki, tidak perempuan. Karena dia itu cahaya, nur cahaya sebetulnya. Roh sucinya mak. Jadi
Semar itu di dalam ajaran Sabto Dharma itu adalah roh sucinya manusia. Digambarkan semar. Penggambaran aja. Orang Indonesia itu atau terutama orang Jawa kan apa ya? Tidak lepas dari masalah simbol-simbol ya, sanepo-sanepo kan gitu. Para warga Sabta Dharma dalam sujudnya, cara menembah kita itu tidak menyembah semar, tapi semar itu sebagai gambaran roh suci manusia. Jadi itu simbol tadi yang disebutkan oleh Pak Kamto bahwa semar itu adalah gambaran dari roh suci manusia yang asalnya dari Allah yang Maha Kuasa. Penghayat kepercayaan Sabta Dharma menyembah Tuhan Allah dan memiliki cara beribadahnya sendiri, yakni dengan sujud menghadap ke timur diiringi dengan simbol gambar semar. Cara kita menembah itu adalah dengan sujud. Sujud itu adalah bukan istilah yang kita dapatkan dari tempat lain. Sujud adalah juga bagian yang tidak terpisahkan dari cara menembah warga kerohanian Sabta Dharma. Ucapan-ucapan sujud tadi oleh Pak Sukamto sudah disampaikan bahwa ada posisi tertentu menghadap ke timur, bersila bagi seorang pria, timpuh bagi seorang wanita. Ucapan-ucapan antara pria dan wanita sama. Menghadapnya ke timur semua sama. Kita memakai alas kain putih. Itu adalah simbol lagi bahwa asal kita dari hal yang suci, diharapkan nanti kita akan kembali pada hal yang suci juga, kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, ucapan-ucapan sujud tadi itu adalah ritual kita di dalam kita menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya beberapa kali dalam wawancara itu ditanya, apakah kita itu punya Tuhan yang lain? Itu sering sekali itu bagi orang-orang awam yang belum mengenal kerohanian Sabta Dharma. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ajaran kerohanian Sabta Dharma hanya menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ucapan-ucapan yang ada di dalam sujud kita semua tidak ada kata-kata lain selain menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi pada waktu kita duduk menghadap ke timur, jadi tadi tentang kain putih sudah dijelaskan. Nah, menghadap ke timur itu apa sih? Timur itu nek wong Jawa wetan. Wetan itu kita harus ingat kawitan kita. Asal mula kita dari barang suci menjadi suci, sebetulnya itu aja. Makanya kita harus duduk menghadap ke timur, bukan menyembah matahari. Ada yang tuh, wah ngadep wetan menyembah matahari, enggak. Nah, yang mau suci sendiri tadi yang diterangkan oleh Pak Sukamto itu bukan Tuhan lain, tetapi itu adalah roh suci kita, hidup kita. Hidup kita kan terdiri dari dua, fisik dan non fisik. Nah, yang menyembah yang Maha Kuasa, fisiknya juga diatur sampai menuju ke keheningan. Ucapan-ucapan tadi adalah roh suci kita untuk menyembah kepada yang Maha Kuasa. Gitu. Karena ukurannya kita itu bukan fisik, umpamanya kalau fisik kan ayo kita sama-sama sama selesai gitu kan. Kalau ini tidak. Jadi fisik dan spiritual kita itu sangat menentukan durasi dari sujud itu sendiri. Setengah jam sampai 1 jam. Bisa lebih dari itu. Ada orang tertentu yang lebih dari itu. Gitu. Nah, barangkali kalau ingin melihat kondisi, situasi, nah pada saat di sini banyak orang sujud, nanti akan melihat tuh, wah sana cepet, situ tidak, situ lama. Nah, itu juga
terserah dari atau tergantung dari kondisi kita masing-masing. Jadi kondisi masing-masing warga itu menentukan durasi dari sujud itu sendiri. Diharapkan warga Saptadharma setelah melakukan sujud itu harus memperbaiki tingkah lakunya untuk menuju kepada budi luhur. Gitu. Jadi yang dicapai itu aja, Mas. Tidak ada lain. Tidak untuk digdoyo, untuk tidak tidak mempan baca umpamanya, tidak. Jadi kita itu menuju ke budi luhur. Ajaran budi luhur tersebut terdapat dalam simbol-simbol yang ada dalam ajaran Saptadharma. Hal itu mengajarkan warganya untuk menjadi tauladan dan menjadi orang yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Bahkan, penghayat kepercayaan Saptadharma dalam praktiknya ada juga yang beriringan dengan agama lain. Ini bisa dari agama lain pun, dari agama-agama gitu ya, bisa melakukan sujud secara Saptadharma juga, beriringan dengan agama yang diyakini, dan itu tidak berbenturan. Contoh, istri saya itu melakukan dua hal, ya sujud Saptadharma, ya menjalankan ibadah agamanya. Nah, dan itu tidak berbenturan, dan banyak yang melakukan seperti itu. Ya. Dan itu tidak harus ditonjolkan karena ini sifatnya adalah untuk ke dalam ya, Mas. Untuk tidak mengekspos diri keluar. Jadi kita ini sebetulnya khusus untuk pembenahan diri pribadi. Untuk mengarah kepada tadi cita-cita ajaran kerohanian Saptadharma menuju ke budi luhur. Sebetulnya tujuannya itu. Jadi siapapun boleh, gitu, dan tidak bertentangan. Mereka memiliki wewarah pitu yang dijadikan pedoman dalam berkehidupan. Namun, dalam bermasyarakat, meski jumlahnya sedikit, masih saja ada yang intoleran terhadap para penghayat kepercayaan. Selama ini, belakangan ini tidak ada masalah dengan itu, tetapi kalau bersinggungan sedikit itu ada saja, karena kan pasti ada pihak-pihak yang dalam tanda petik tidak suka terhadap kehadiran kita. Itu saya kira di semua semua komunitas itu sama saja. Tetapi secara umum gitu itu tidak ada terjadi sesuatu yang berlebihan. Jadi pada umumnya kalau ada sesuatu biasanya dimediasi untuk mencari jalan keluar terbaik gitu. Tetapi kalau intoleransi itu di mana-mana ada. Tetapi bagaimana kita mengurai problem tersebut gitu. Nah, contohnya saja kami warga kami yang ada di Rembang itu terjadi kira-kira beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi lah itu mau mendirikan tempat ibadah sanggar gitu, itu dirusak massa ya sampai dibakar. Nah, pada akhirnya dicarilah jalan keluar terbaik. Tentu saja dari kami, dari warga-warga tertentu, kita punya yang berurusan dengan pihak luar itu biasanya namanya Persada, Persatuan Warga Saptadharma, ada ketuanya. Nah, itu yang akan turun ke lokasi. Nah, di situ dia membuat mediasi, membuat terobosan jalan keluar gitu. Nah, sekarang sudah sudah soft lah, sudah terurai masalahnya, dan sekarang bisa berdiri dengan baik dan aman, tidak ada apa-apa gitu. Beruntungnya,
para penghayat kepercayaan kini sudah memiliki hak atas pilihan mereka. Bukan hanya pada KTP saja, pemerintah juga memberikan hak lainnya pada para penghayat kepercayaan. Ya, pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada semua warga kerohanian Sabta Dharma dan kepada kepercayaan-kepercayaan lain penghayat untuk merubah KTP-nya tidak menyebut agama, tetapi di situ agama ditulis kepercayaan terhadap Enggak, sekarang yang terakhir kepercayaan titik 2 ya kepercayaan. Oh, jadi kepercayaan titik 2 kepercayaan begitu. Dan itu sudah pemerintah sudah memberikan ruang untuk merubah KTP seperti itu. Kalau dulu agama strip gitu. Strip terus agama kepercayaan Gitu. Jadi saya terakhir gitu karena saya udah umur jadi males saya mau ganti KTP, yang penting udah tertulis kepercayaan gitu. Jadi kelihatannya kalau masalah KTP pemerintah sudah memberikan informasi sampai ke daerah-daerah sehingga pelayanan perubahan tadi agama menjadi kepercayaan itu kelihatannya lancar, nggak masalah gitu. Jadi tidak ada permasalahan lah di situ. Ya, kalau masalah KTP itu loh ya. Bahkan Pak Gatot itu jadi pegawai negeri, disumpahnya pakai kepercayaan. Menikah dengan kepercayaan sekarang sudah lancar, Mas. Sudah bisa, sudah lancar. Belajar di sekolah yang anaknya orang kepercayaan dan harus belajar agama, kepercayaan tadi, belajar agama ya, itu juga belajar kepercayaan gitu. Itu sudah difasilitasi. Ya, sudah tidak ada masalah itu.